Baik rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, maaf sore hari siang hari ini kita dapat berkumpul lagi ya teman-teman dalam rangka untuk perkuliahan mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Ya, pada siang hari ini tanggal berapa ini teman-teman? Tanggal 3 Juni 2025 kita akan melakukan SGD yang kelima dengan topik proses penyusunan rencana penyelesaian masalah dalam manajemen keperawatan. Itu ya. Untuk SGD kelima ini nanti oleh kelompok 5 silakan untuk mempresentasikan ya hasil dari diskusi rekan-rekan semuanya sebelum acara untuk paparan dari kegiatan siang hari ini. Nanti untuk SGD 5 ini akan bersama Mbak Eka Nur Novianti, kemudian Mbak Jihan Farah Fahriyah, Leonard Mahesa sama Misakwi Gomez. Itu ya. Itu yang kemarin sudah diskusi. Hasilnya silakan untuk dipresentasikan. Kemudian untuk moderator sama notulen saya tunjuk untuk SGD 6. Ya, silakan Mbak Putri Alvina sebagai moderator. Kemudian Mbak Reneldis, ada ya Mbak Reneldis sebagai notulen untuk menyampaikan eh, hasil dari diskusi kesimpulan pada siang hari ini. Mbak Putri Alvina, monitor. Halo, apakah ada di sini? Halo, kok ditunjukkan kan uang nih? Alfi, ada? Mbak Ulfi ada? Iya, ada Bapak. Enggak, maksudnya yang tadi, Mbak Oh, yang Putri Alvina ini nggak ada kayaknya, Pak. Reneldis? Reneltis ada. Ada. Reneldis minta tolong buka kan, disapa saya dong. Mana orangnya? Iya, iya, Pak. Oh iya, nanti sebagai notulen ya. Iya, Bapak. Siap ya. Oke. Mbak Serly. Mbak Serly. Mbak Serly, apakah ada? Ada Mbak Farah? Shirley ada, Ada Bapak. Bapak, Mana? Ada ya? sudah join Bapak Sherly. Oh, Serly. Minta tolong Mbak Serly sebagai moderator. Mana orangnya Mbak Serly? Mbak Serly. Serly Naura Ardelia. Ada di Zoom ini Mbak Farah ya? Ada Bapak, sudah join. Iya, kok gak ada yang ngomong ya? Mungkin lagi mandi. Mandi? Mungkin. Ya, ya Arjun mungkin. Kamu kok tahu kalau dia mandi? Siapa namanya Mbak Shirley? Shirley. Ditelepon dong Mbak Shirley supaya ngomong. Baik Bapak, sebentar. Shirley. Tolong Mas Misaki telepon. Tak teleponnya dia. Mbak Shirley. Tak diangkat ya.
biar cepet gitu maksud saya. Yang satu kos sama Shirley mungkin atau di kampus, tolong dijawil. Mbak Karin ya, satu kos ya sama Mbak Shirley ya. Enggak, Pak. Shirley-nya tinggal di rumah. Oh, iya iya Karin. Apa tidur ya anaknya ya? Ini tak telepon nggak diangkat juga. Nggak diangkat. Anastasia, lama soalnya nanti habis waktunya loh. Siapa wis yang ditunjuk wis? Dita Indasari. Udah masuk Dita? Sudah Bapak. Iya, mana? Mbak Dita. Tak teleponnya Mbak Dita. HP-nya mati. Kak Berning. Mbak Dita. Iya, Pak. Ya, oke Mbak Dita. Baik, terima kasih Mbak Dita. Minta tolong Mbak Dita jadi moderator ya. Iya, Pak. Baik, oke, terima kasih ya sudah bersedia. Iya, Pak. Ya, baik rekan-rekan semuanya, oke. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu ya, nanti saya bisa menambahi materinya. Silakan untuk teman-teman dari SGD 5 untuk mempresentasikan hasilnya. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Mbak Dita Indah melakukan eh, pembukaan sekaligus pengaturan terhadap diskusi pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan ke Mbak Dita Indah. Terima kasih. Permisi, Pak. Untuk PPT-nya belum ditampilkan ya? Nanti biar kelompok yang menampilkan ya. Izin share screen ya, Kak. Ya, yang siapa Iya. share screen-nya? Saya masuk ke saya ini kan nanti biar saya jadikan co-host. Saya, Bapak. Mbak Eka Nur. Tapi yang di satunya, Pak, yang on cam. Yang Eka Nur atau Eka Nur Novianti? Eka Nur Novianti. Hmm, tak jadikan host ya, karena hostnya nggak muncul ya di sini. Silakan. Saya izin mulai ya, Pak, untuk jadi moderatornya. Oke, silakan, silakan, Mbak. Waktu dan tempat dipersilakan untuk panjenengan mengatur. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada presentasi pada hari ini. Saya izin untuk menjadi moderator perwakilan yang ditunjuk dari Pak Nyoto. Di sini ada proses penyusunan rencana penyelesaian masalah manajemen. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama. Waktunya berapa menit Mbak disampaikan ya untuk paparannya, terus diskusinya berapa menit supaya lebih arah nanti nggih, berapa sesi termin ya. Itu ya. Untuk waktunya 5 menit. 5 menit kelamaan nggak, Pak?
Ya kecepatan 5 menit itu ngomongnya piye selesai kayak kaset yang rusak gitu nanti. Itu Ya bakarin sudah untuk senyum-senyum. Ya 10 menit, 15 menit gitu kan. iya Pak. Ya baik. Untuk pemateri pertama dipersilahkan untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk waktunya 10 menit ya Kak. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu proses penyusunan rencana penyelesaian masalah manajemen. Proses penyusunan rencana masalah manajemen perawatan merupakan rangkaian aktivitas sistematis yang dimulai dari identifikasi masalah, analisis situasi, penetapan tujuan, hingga penyusunan rencana aksi yang terukur dan terstruktur, dan kemudian evaluasi hasil. Nah, perencanaan yang baik akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mutu pelayanan keperawatan, serta mendukung tercapainya tujuan organisasi kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri kedua. Untuk pemateri kedua dipersilahkan ya Kak. Baik, saya akan memaparkan tahapan proses penyusunan rencana penyelesaian masalah manajemen. Yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama seperti mengumpulkan data dan informasi tentang masalah melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Lalu, analisis lingkungan internal dan eksternal dapat dilakukan dengan menggunakan metode SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Lalu, yang kedua ada analisis masalah, seperti mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Lalu menetapkan prioritas masalah yang perlu diselesaikan berdasarkan urgensinya dan dampak pada pelayanan keperawatan. Lalu yang ketiga ada perumusan tujuan, seperti menetapkan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penyelesaian masalah, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Lalu tujuan harus SMART yang berarti spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas pada waktu. Next. Lalu yang keempat ada penyusunan rencana aksi, seperti menyusun langkah-langkah atau strategi penyelesaian masalah, termasuk uraian kegiatan, prosedur, target, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, sasaran, biaya, peralatan, dan metode yang akan digunakan. Lalu memilih strategi penyelesaian konflik yang sesuai, seperti kompromi, negosiasi, kolaborasi, akomodasi, atau kompetisi, tergantung pada jenis masalah dan keadaan organisasi. Lalu yang kelima ada implementasi rencana, yakni seluruh tim keperawatan bekerja sama untuk membuat dan menerapkan rencana. Lalu setiap anggota juga harus memahami peran dan tanggung jawabnya melalui komunikasi yang efektif dan pembagian tugas. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut, yakni evaluasi hasil pelaksanaan rencana secara berkala dan akhir, dan memberikan umpan balik dan melakukan perbaikan jika tidak sesuai dengan rencana dan hasil yang dicapai. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Untuk selanjutnya saya lanjutkan kepada pemateri ketiga, Arjun, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan prinsip-prinsip perencanaan dalam penyelesaian masalah manajemen. Jadi dalam kita melakukan suatu rencana untuk menyelesaikan sebuah masalah manajemen, kita memerlukan 8 prinsip. Yang pertama yaitu adalah perencanaan harus spesifik dan jelas. Jadi tujuan itu harus jelas dan spesifik untuk memberikan arahan yang tepat untuk pelaksanaan. Tidak hanya itu, tujuan yang spesifik juga itu memudahkan kita untuk melakukan sebuah pengukuran keberhasilan dan juga evaluasi hasil. Kemudian yang kedua, berorientasi pada tujuan. Jadi setiap rencana itu harus dirancang untuk mencapai tujuan unit kerja atau organisasi. Perencanaan harus relevan dengan masalah yang akan diselesaikan.
Kemudian yang ketiga yaitu fleksibel dan adaptif, di mana rencana harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kondisi yang dinamis di lapangan, seperti perubahan kebijakan, sumber daya, dan kebutuhan pasien. Kemudian yang keempat yaitu berbasis data dan analisis yang akurat. Penyusunan rencana itu harus didasarkan pada data yang valid dan analisis menyeluruh. Ini termasuk kita itu menemukan masalah, melakukan analisis SWOT, dan menilai sumber daya yang tersedia. Lanjut. Kemudian yang kelima yaitu melibatkan seluruh tim dan pemangku kepentingan. Jadi perencanaan yang baik itu harus membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait manajer, staf keperawatan, dan bahkan kadang-kadang pasien juga bisa untuk memastikan rencana diterima atau dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keenam yaitu memiliki rincian yang terukur dan realistis, di mana rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang terperinci, realistis, dan dapat diukur untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan. Kemudian yang ketujuh yaitu efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk menghindari pemborosan perencanaan sumber daya, harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, termasuk tenaga kerja, waktu, biaya, dan peralatan. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki batas waktu yang jelas. Jadi setiap rencana itu harus menetapkan jadwal pelaksanaan yang jelas untuk memastikan bahwa kegiatan itu berjalan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri keempat, Mahesa, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Untuk selanjutnya yaitu strategi penyelesaian masalah manajemen. Ada 5 strategi utama yang umum digunakan dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, dominasi atau competing, merupakan pendekatan kompetitif di mana satu pihak berusaha menang dalam masalah dengan memaksakan keinginan mereka tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak yang lain. Dalam situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat, strategi ini cocok. Yang kedua, penghindaran atau avoiding. Mengabaikan atau menunda penyelesaian masalah adalah strategi menghindaran. Jangan menggunakan metode ini terlalu sering karena dapat menyebabkan masalah terselesaikan dan meningkatkan kemungkinan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Misaki. Saya kembalikan ke moderator. Untuk Kak Misaki, dipersilahkan untuk melanjutkan presentasi ini. Mas. Kak Misaki, permisi. Permisi kelompok, Misakinya udah gabung atau belum ya? Gomez itu sudah hadir itu. Nih, silakan, Misaki. Maaf, maaf ya Pak. Soalnya apa? eh, Tadi saya pakai HP itu yang saya
Oh, laptop. Saya lanjutkan ya. Maaf Kak, suaranya nggak jelas. Apakah suara saya Kak udah Misaki, jelas? Halo. iya Kak, suaranya nggak jelas Kak. Permisis, apakah suara saya udah jelas belum? Sudah, Sudah Kak. Kak, Udah, tak? Oke, halo, apakah suara saya udah jelas belum? sudah Sudah, jelas Kak. silakan. Oke, makasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang Mas Mahesa tadi. Di sini strategi penyelesaian masalah manajemen. Eh, 5 strategi utama yang umum digunakan dalam penyelesaian masalah meliputi eh, kompromi, komprom, kompromising. Strategi ini melibatkan kedua belah pihak untuk mengalah untuk mencapai solusi yang dapat diterima. Keempat, akomodasi. Aku, dalam strategi ini, satu pihak mengalah untuk mempertahankan hubungan baik dengan pihak lain. Strategi ini bagus ketika hubungan interpersonal lebih penting daripada masalah, tetapi terlalu sering dapat mm, mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan. Yang kelima, kolaborasi, collaborating. Strategi kolaborasi membutuhkan waktu dan keterampilan komunikasi yang baik. Ini adalah solusi yang berkelanjutan yang meningkatkan kerjasama tim dan menguntungkan semua pihak dalam menyelesaikan masalah manajemen. Oke, saya persilakan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Misaki yang sudah menjadi pemateri akhir. Untuk selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab. Apabila kelompok-kelompok ada yang bertanya, saya persilahkan. Terima kasih. Eh, Coba ditutup dulu itunya apa share screen-nya. Tolong kembalikan ke saya hostnya ya, Mbak Eka. Baik, Izin sudah, Bapak. ya, makasih. Baik, teman-teman silakan untuk mungkin dari kelompok lain bisa menanyakan.
Baik, untuk Mbak Nabila, saya persilahkan untuk bertanya. Bila. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya Nabila Wahyu Pak dari perwakilan dari SGD 8. Nabila Tadi kan ya. ya, Iya. tadi kan dijelaskan ya Pak pada maaf dari pertanyaan untuk kelompok. Tadi kan dijelaskan di PPT kalau ada 5 strategi penyelesaian masalah. Jika dalam situasi darurat seperti bencana massal yang menyebabkan lonjakan pasien di IGD, strategi penyelesaian masalah apa yang paling tepat digunakan pada situasi tersebut? Bisa jelaskan alasannya dan dampak apa yang mungkin muncul dari strategi tersebut? Terima kasih. Terima kasih Kakak Nabila. Bisa ditulis di kolom komentar ya Kak pertanyaannya. Bencana massal tadi. Gimana? Kan ada 5 toh, ya tadi kelompok ya. Kan ada 5 strategi penyelesaian masalah. Bagaimana jika dalam situasi tersebut itu ada bencana massal, jadi lonjakan pasien yang masuk ke IGD. Nah, strategi apa yang cocok dari 5 tadi itu, gitu. Dan kenapa? Apa alasannya menggunakan strategi tersebut? Dan dampaknya mungkin yang muncul dari strategi itu apa, gitu. Itu pertanyaannya. Dari catat ya sama kelompok. Ini saya juga nyatet dulu, Rek. Ya, ada yang itu. Silakan. Oh, moderator ada yang masih hand raise. Oke Kak Puspita dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Saya Ulfa Puspita, Nggrani Retno, perwakilan dari kelompok 9. Izin bertanya ya, Kak. Ya. Dari penjelasan materi di atas, tolong kelompok mungkin bisa memberikan contoh situasi nyata di ruang perawatan yang membutuhkan pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian masalah. Terima kasih. Makasih Kak. Ditulis di kolom komentar ya Kak. Untuk kelompok yang lain apakah masih ada yang bertanya? Situasi nyata di ruang perawatan. Strategi kolaboratif. Untuk kelompok barangkali mau menjawab pertanyaannya dulu Kak. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Nabila. Nabila, bencana massal. Tadi pertanyaannya, dalam situasi darurat seperti bencana massal yang menyebabkan lonjakan pasien di IGD, strategi apa yang paling tepat digunakan pada situasi tersebut? Dan jelaskan alasannya dan dampak yang muncul dari strategi tersebut. Apakah benar, Kak? Iya Kak, benar. Di sini menurut saya strategi yang paling tepat digunakan adalah strategi dominan atau dominasi. Nah, alasannya itu kan dalam bencana massal pasien datang dalam jumlah besar dan dalam kondisi gawat darurat. Kemudian itu strategi dominasi ini memungkinkan pemimpin atau pimpinannya memberikan instruksi yang langsung dijalankan tanpa debat panjang, sehingga mencegah kebingungan antara tim. Kemudian meningkatkan koordinasi satu arah dalam krisis, komunikasi satu arah yang jelas dan langsung sering lebih efektif dibanding komunikasi dua arah. Kemudian dampak positifnya ini mengurangi resiko kehilangan nyawa karena keterlambatan tindakan. Kemudian menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan dibutuhkan dalam situasi yang kritis. Dan dampak negatifnya menurunkan partisipasi staf atau keputusan sepihak bisa membuat staf merasa tidak dilibatkan atau kurang dihargai.
Nah, jadi strategi dominasi ini pilihan yang paling tepat dalam situasi darurat seperti bencana massal karena menekankan keputusan cepat, efisiensi, dan kontrol yang kuat. Namun setelah kondisinya udah stabil, pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif agar hubungan tim tetap harmonis dan motivasi kerja terjaga. Apakah ada sanggahan, Kak? Baik Kak, untuk jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima Oke, kasih. oke. Jadi penjelasan dari Mbak Eka Nur tadi itu sudah lengkap ya tadi ya. Yang saya lihat tadi dia menggunakan strategi dominan ya atau dominasi competing ya di mana memang memang strategi penyelesaian masalah ini itu memang dia cocok untuk situasi yang darurat karena pengambilan keputusan harus cepat di mana sistem kegawat daruratan ya sistem itu harus segera dinyalakan sehingga semuanya seperti code blue itu cocok itu ya kalau dirawat inap itu tadi pertanyaannya siapa tadi? Puspita ya, saya menjawab pertanyaan Puspita juga. Nah, mungkin ada teman-teman yang apa namanya punya pendapat lain. Saya nggak pakai dominasi, saya pakai kolaborasi saja, atau saya pakai voting aja, atau penghindaran. Bahkan saya pakai kompromi atau akomodasi. Nah, coba mungkin ada yang berpendapat lain. Tapi yang dijelaskan sama siapa tadi Mbak Eka Nur ya tadi ya, itu memang dia setelah A selesai, kemudian aman, dan situasinya sudah dapat dikendalikan, dia menggunakan strategi yang kelima, kolaborasi, supaya menjaga hubungan komunikasi terapeutik yang baik. Gitu ya. Jadi yang disampaikan Mbak Eka Nur tadi itu sudah terinci ya. Eh, Bahkan tadi sempat menyampaikan bahwa strategi ini dipakai apa tujuannya cepat ya, darurat, dan terutama untuk menghindari kehilangan nyawa yang eh, banyak karena adanya kegawat daruratan, sehingga keterlambatan pelayanan tindakan di IGD itu dapat terhindari dengan adanya kepemimpinan yang tegas. Itu. Jadi kalau di UGD memang dibutuhkan ini ya kompromi ini ya, maaf untuk yang strategi dominasi sebagai seorang leader di situ, kepala ruangan, kepala instalasi. Kalau teman-teman nanti di dinas di IGD itu harus cepat gitu dalam rangka untuk mengatasi kegawat daruratan bahkan terhadap kebencanaan gitu. IGD itu di situ ujung tombaknya ya. Misalnya ada bom gitu ya, kemudian ada wabah yang sifatnya itu harus cepat. Jadi sistem triasenya mulai dari warna merah, warna hijau, bahkan warna hitam pun harus di betul-betul diterapkan gitu. Mana yang harus prioritas dan triasenya warna apa. Kalau triasenya sudah warna hitam, ya udah disingkirkan aja yang warna merah dulu yang diprioritaskan. Seperti itu cepat. Nah, setelah kondisi dapat ditangani dan dapat dikendalikan, maka kita harus menerapkan strategi yang kelima, yaitu strategi kolaborasi, sehingga dapat menimbulkan atau kita dapat eh, menyiapkan waktu ya untuk bisa melakukan komunikasi yang baik, sehingga kerjasamanya menjadi lebih baik. Sawangannya galak gitu ya, galak. Tapi memang harus dibutuhkan itu kecepatan, banyak ngomong cerewet kalau yang ada di IGD. Ya jangan memble, meneng, diem itu pasiennya nanti nggak akan terselamatkan. Jadi rekan-rekan kalau nanti kerja di IGD menjadi seorang leader berkesempatan ya mudah-mudahan kemudian menjadi seorang perawat penanggung jawab di IGD bahkan perawat pelaksana itu harus sigap cepat gitu. Apalagi leadernya di situ. Leadernya kalau sore malam kan mungkin tidak ada kepala ruangan ya. Tentunya ada di sana ada penanggung jawabnya. Lah itu harus cepat. Kamu kamu ini kerjakan yang pasien di bed A, bed B, di bed C seperti itu. Itu ya.
Mungkin itu jawaban tambahan dari saya ya. Jadi tolong betul-betul 5 strategi itu diingat bahwa ada strategi kompromi, strategi akomodasi, strategi kolaborasi ya, kemudian strategi yang pertama tadi strategi dominasi dan avoiding atau penghindaran. Ada 5. Jadi nanti kalau ada soal kira-kira kayak soalnya kegawat daruratan ya teman-teman bisa memilih apa strategi yang tepat utama dalam rangka menyelesaikan masalah di kegawat daruratan. Entah itu di IGD, di mana, di ICU atau di kegawat daruratan jantung. Ya, kemudian ada blue di rawat inap. Nah, itu salah satu contoh-contoh yang memang eh, contoh nyata ya di ruang rawat inap di mana penyelesaian masalah itu dibutuhkan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Itu ya. Silakan untuk kelompok, saya kembalikan ke kelompok itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Nyoto. Untuk selanjutnya, mengenai pertanyaan dari Kak Puspita, apakah kelompok mau menjawab pertanyaan tersebut? Ya, izin menjawab pertanyaan dari Puspita. Jadi pertanyaan dari Puspita tadi yaitu berikan contoh situasi nyata di ruang di ruang perawatan yang membutuhkan pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian masalah. Benar ya? Iya, Kak, benar. Ya. Jadi contoh situasi yang membutuhkan pendekatan kolaboratif yaitu ketika terjadi kesalahan pemberian obat di ruang perawatan. Jadi dalam kasus ini perawat, dokter, apoteker, dan manajemen keperawatan itu harus bekerja sama untuk mencari dan penyebab, memperbaiki sistem dan mencegah kejadian serupa. Jadi dengan kolaborasi masalah itu bisa diselesaikan tanpa saling menyalahkan dan keselamatan pasien pun juga bisa terjaga. Jadi tujuannya itu agar masalah itu terselesaikan tanpa saling menyalahkan, tetapi dengan perbaikan sistemik yang melibatkan semua pihak secara aktif demi meningkatkan keselamatan pasien dan mencegah kejadian yang serupa bisa terjadi. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Iya, Kak. Sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Barangkali ada kelompok lain yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Izin bertanya. Baik, Kak Vina, dipersilahkan. Baik, saya izin bertanya perwakilan dari SGD 6. Dalam PPT dijelaskan eh, bahwa tahapan proses perencanaan. Nah, pertanyaan itu apa yang menjadi dasar dalam melakukan evaluasi atau revisi terhadap rencana yang sudah dijalankan? Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ditulis di kolom komentar ya, Kak. Baik, sebelum menjawab ya, tadi Arjun menyampaikan yang pertanyaannya Mbak Puspita, ya. Tadi disebutkan di sana bila ada kesalahan pemberian obat. Berarti ini ada insiden report ya, itu ya. Jadi contoh nyata bagaimana kalau di ruang rawat inap itu penerapannya pakai strategi kolaboratif. Ya, saya setuju yang dikatakan oleh Mas Arjun. Bagaimana rekan-rekan? Karena begini, bahwa kesalahan pemberian apapun yang sifatnya adalah ke tubuh pasien atau adalah insiden report dalam hal ini, itu harus dikomunikasikan dengan baik. Ah, dibutuhkan keterampilan seorang tenaga kesehatan yang bisa melakukan komunikasi baik antar disiplin ilmu. Supaya apa? Tidak ada namanya blaming ya. Perawat itu kadang-kadang salah itu bisa saja karena sistemnya yang kurang baik atau bisa karena memang human error gitu. Kalau human error ini yang berbahaya. Kita cari sumber dari akarnya.
Jadi kita lakukan analisa root cause analysis namanya. Jadi mencari akar masalah. Ya, sebelum ke arah sana teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa laporan insiden itu ada 5, gitu ya. 5 itu apa saja, Pak? 5 itu yang pertama yang paling mengakibatkan dia nyawa hilang terkait dengan kesalahan pemberian obat itu adalah sentinel. Ya, sentinel. Ini tolong dicatat ya. Ya ada paparannya tapi takutnya nanti keluar di UAS. Sentinel itu adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan yang sifatnya serius. Contoh, pasien yang meninggal tidak karena penyebab sakitnya. Contoh pasien dibawa ke rawat radiologi, ternyata jatuh di jalan, mati. Sentinel dia. Dia mati bukan karena penyakitnya, dia mati karena adanya sistem yang salah. Jatuh dari kamar mandi atau kesalahan pemberian obat yang dikatakan oleh Arjun tadi. Sampai dia itu ke ICU, 2 hari langsung ventilator dan meninggal. Itu juga termasuk di dalam kategori sentinel. Kategori insiden yang kedua adalah KTD serius, di mana KTD serius ini merupakan kejadian yang tidak diharapkan, namun tidak terjadi kematian dan terjadi cacat yang permanen. Dan terjadi cacat yang permanen. Dia hidup, tapi cacat dia. Jatuh dari kamar mandi, habis itu dia tidak bisa bergerak kakinya. Atau dilakukan intubasi, kemudian dia nggak sadar, menjadi stroke. Seperti itu contohnya. Nah, itu sudah menjadi, dia hidup, KTD yang sifatnya serius. Lebih ke bawah lagi, kejadian itu adalah KTC. Ya, kejadian tidak cedera di mana pasien itu sudah terpapar, namun dia tidak terjadi cacat atau tidak terjadi suatu akibat dari kelalaian atau dari kejadian tersebut. Itu KTC. Pasien terpapar, contoh minum obat salah, kasih harusnya amoxicillin dikasih sevoflurane, harusnya maaf bukan amok, seharusnya dipakai diminumkan sevofluracin, diminumkan ciprofloxacin umpamanya sama sasinnya ya tapi light, kemudian dia masuk ke tubuh diobservasi tidak ada masalah, dia terpapar, itu sudah masuk kategori tidak cedera. Kategori yang keempat yang paling agak rendah adalah kejadian tidak tidak cedera. Jadi dia sudah mau dikasihkan obat, ternyata dari farmasi perawat baca nih, baca. Kemudian mau dikasihkan pasien, ketahuan lagi. Pasien sudah tahu, orang yang itu papar tahu loh, Bu itu kan obat yang nggak boleh dimasukkan ke tubuh saya, itu bukan obat saya loh. Nah itu KTC, kejadian tidak cedera. Oke, yang kelima adalah KPC potensial, kejadian eh, tidak kejadian potensial, ya KTC, kejadian potensial. Ya, itu adalah dari contoh obat nih, obat salah nih yang disampaikan oleh Arjun. Dari farmasi dikasihkan ke perawat. Dari perawat sudah konangan, belum sampai ke info itu ke pasien. Nah, itu kejadian KTC namanya. Maaf, KPC. Kejadian potensial cedera namanya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di dalam melakukan laporan insiden, tentunya ya rekan-rekan semua kalau jadi kepala ruangan, jadi PJ, jangan langsung menjudgment, blaming atau menyalahkan. Tolong diselidiki dulu. Ya, gunakan keterampilan yang baik dalam berkomunikasi antar profesi, kemudian sesama itu dicari dulu akar masalahnya. Ini sebenarnya salahnya siapa sih? Apakah tidak ada double check obatnya? Apakah tidak apa namanya ditulis obatnya sehingga ada tertukar obatnya atau kesalahan. Nah, itu mengakibatkan mutu juga jelek, akhirnya keselamatan pasien dikorbankan. Seperti itu ya, rekan-rekan, untuk tambahan dari jawabannya Arjun. Terima kasih. Silakan dilanjut.
Izin menjawab pertanyaannya Kak Vina. Pertanyaannya yaitu apa yang menjadi dasar dalam melakukan evaluasi atau revisi terhadap rencana yang sudah berjalan? Jawabannya yaitu yang pertama ada hasil evaluasi pelaksanaan. Jadi revisi dilakukan jika hasil pelaksanaan tidak sesuai dengan target atau indikator yang telah ditetapkan, seperti keterlambatan, hasil yang tidak maksimal, atau tidak tercapainya tujuan. Lalu yang kedua, masukan dari pihak terkait seperti umpan balik dari tim pelaksana, stakeholder, atau penggunaan layanan dapat menunjukkan adanya kendala atau kebutuhan penyesuaian yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Yang ketiga, perubahan kondisi atau situasi. Jika terjadi perubahan dalam lingkungan internal atau eksternal, seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, atau adanya krisis, maka rencana perlu disesuaikan agar tetap relevan. Lalu ditemukannya masalah baru atau akar masalah yang berbeda. Jadi selama proses pelaksanaan bisa saja ditemukan bahwa masalah yang dihadapi lebih kompleks atau berbeda dari yang direncanakan sehingga memerlukan pendekatan baru. Lalu yang kelima, eh, ada ketersediaan dan efisiensi sumber daya, yaitu jika terjadi perubahan dalam ketersediaan anggaran, waktu, tenaga kerja, atau sarana, maka penyesuaian terhadap rencana awal menjadi penting untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan. Lalu, untuk kesimpulannya, jadi kesimpulannya, revisi rencana dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang sudah dijalankan tetap efektif, efisien, dan mampu mencapai tujuan meskipun terdapat perubahan atau hambatan selama pelaksanaan. Bagaimana Kak Vina? Jawabannya apakah ada sanggahan? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Barangkali teman-teman masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Permisi Pak Nyoto, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya tutup presentasi hari ini. Kepada notulen dipersilahkan untuk membaca kesimpulan dari materi presentasi hari ini. Kepada Kak Rini dipersilahkan. Belum, belum. Ya, sudah kelompok semuanya Belum sudah Pak. bertanya. Sudah semua. Ada yang belum bertanya kelompoknya? Ya, siapa yang ini? Mas Dewa Alif. Adakah Mas Dewa Alif? Mm-mm. Misalnya, yuk Mas Dewa Alif mana? Atau Mbak Sherly Naura tadi yang belum ya? Boleh buka suara, nggak apa-apa kalau nggak tanya. Tapi saya mau di ini, mau dijawab. Silakan Mbak. Ini Mbak. Monggo. Mbak Sherly Sepertinya tidur Pak. tidur. Janganlah. Mungkin. Enggak kok, enggak tidur. Tadi bilang tak telepon tadi ngapunten habis dari kamar mandi. Mungkin masa setengah jam yang lalu sudah ini belum ke kamar mandi. Ini habis 1 jam Andre kita. Bapak, kenapa? Tadi maaf Pak, soalnya habis dari kamar mandi. Iya, Mbak Sherly coba buka ininya sayang. Mbak Sherly Naura. Dibuka dong kameranya. Pasti sudah cantik kan habis ke kamar mandi.
Ayo dibuka seperti yang lainnya itu sama Mbak Reneldis, Mbak Putri Vina, Mbak Jihan, Mbak Ulvia, Mbak Stefani, Mbak Rike, Mbak Tasya, saya hafal sampai Rate, ya Dinar, ya boleh dong dibuka. Yuk. Baik, nggih. Terima kasih Mbak Sherly. Mbak Sherly, tadi ada 5 strategi Ya, ya, kalau nggak salah ya. iya Bapak. Ye, Mbak Sherly, coba deh sebutkan 5 saja. Poin-poinnya tok wis. Mungkin Mbak Sherly bisa menyampaikan catatannya mungkin ada di situ. Silakan dibaca. Ya nggak apa-apa, cari dulu. Maaf Pak, tadi gimana pertanyaannya Pak? Iya, pertanyaannya kan ada 5 strategi ya, Nduk ya. Atau 10 tadi Ya, Bapak. strateginya ya. 5 Bapak. 5. Coba sebutkan 5 strategi yang utama dalam menyelesaikan masalah di dalam kemanajemen. Monggo, silakan. Hmm, yang pertama itu ada perencanaan yang efektif, terus sama komunikasi yang efisien, Yang terus pertama, juga ada perencanaan, komunikasi itu apa lagi? Coba lanjutkan aja dulu. Silakan. manajemen sumber daya manusia, terus sama pengambilan keputusan yang tepat. Terakhir ada pengelolaan perubahan. Salah ya, Pak. Loh, gimana? Katanya Mbak Sherly tadi itu bilangnya sumber daya manusia. Terus pengambilan keputusan, pengelolaan perubahan, kemudian eh, salah ya Pak gitu. Kira-kira saya mau tanya sama Mbak Eka Nur. Tadi menyampaikan seperti itu, Mbak? Enggak sih? Tidak, Bapak. Tidak. Makasih. Mbak Ulfia, kayak gitu ya tadi ya. Masih mood, Dok, masih dibuka. Tidak, Bapak. Nah, kira-kira apa, Dok? Sebutkan satu aja strateginya. Dominasi kita. Dominasi. Mbak Stefani lanjutkan. Apalagi satu tadi dominasi. Mbak Stefani, nomor 2 apa? Mbak Stefani masih masih belum dibuka mic-nya. Atau Mbak Kompromi, Tasya? Bapak. Hah? Kompromi. Kompromi. Ya. Terus Mbak Tasya, coba kurang 3 tadi. Pelanggaran atau OVD. Kemudian apa lagi, Mbak? Akomodasi sama kolaborasi. Oke, itu ya, Mbak tadi.
Mbak Tasya, betul yang disampaikan. Begitu ya. Bisa diulangi lagi, Nduk, yang tadi yang Mbak Shirley Naura. Coba ada 5 ya tadi ya. Kira-kira apa saja yang disampaikan Mbaknya tadi? Halo, Mbak Shirley. Mbak Shirley Naura. Ya, enggak Bapak, Oke. benar. Ya, sebutkan 5 Nduk yang tadi disampaikan oleh Mbak Tasya, Mbak Stefani tadi, sama Mbak Ulfia. Satu. Akomodasi nggak sih, Pak? Tadi soalnya Saya putus-putus. mencatat ya, saya mencatat ya Mbak Shirley ya. Sudah. Iya, Bapak, tak catat. Dominasi. Gimana, Pak? Bentar, apa? Dominasi. Oh, oke, Pak. Sudah dicatat? Sudah? Sudah, Pak. Eh. Penghindaran. Avoiding. Sudah dicatat? Sudah, Bapak. Ya. Kompromi. Nomor 3. Compromising. Kompromi. Sudah? Sudah. Akomodasi. Nomor 4. Oh, Halo, sudah? Halo, Mbak Shirley. iya, Bapak. Ya. Sudah. Ya. Yang kelima, kolaborasi atau intergiting atau Sudah, Bapak. collaborating. Ya. Sudah. Coba sekarang sebutkan, Duk Shirley, ada 5 strategi utama dalam menyelesaikan masalah manajemen. Tadi yang pertama ada dominasi, terus yang kedua ada penghindaran, terus yang ketiga ada kompromi, terus yang keempat ada akomodasi, terus sama yang terakhir ada kolaborasi. Ya, diingat-ingat ya Mbak Shirley ya. Oke, Bapak. Ya, terima kasih ya sudah buka kamera ya. Oke, Bapak. Terima kasih juga. Ya, minta tolong lebih aktif ya, Nduk. Iya, Bapak. Ya, soalnya kuliah itu bayar. Itu biar dapat ilmu. Nanti kalau keluar juga biar berkah gitu ya. Kasihan orang tua di rumah. Ya, untuk semuanya juga, nggih. Oke. Ini pertanyaan saya buka dulu yang di chat ini. Mbak Putri perwakilan. Mbak Putri tadi sudah dijawab belum sama teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Ampun ya Pak. Mbak Dita, nggih. Halo? Sudah, Pak. Sampun nggih. Oh ya udah. Oke, Pak. Sampun, kamu dijawab semua pertanyaannya. Sudah, Pak. Oke. Sampun, Pak. Ya, saya agak menambahkan sedikit ya, ini jam berapa ini sebentar. Masih ada waktu nggak ini, Mbak Farah? Masih, Bapak. Masih ya, oke. Saya akan menambahkan sedikit tentang masalah ya, problem. Ya, bentar ya, mohon waktu ya.
Masalah. Oke, ini masalah. Teman-teman sudah skripsi belum ya? Masih sempro, Pak. Mas Sempro ya. Oke, kalau Sempro berarti sudah apa namanya? Paling nggak ini bisa sudah bisa di ini. Oke, teman-teman semua, apa sih karena ada rencana untuk menyelesaikan masalah, tentu di paparan teman-teman tadi itu nggak ada masalah. Apa itu masalah? Apa itu pemecahan masalah? Itu belum ada. Saya coba melengkapi dari teman-teman ya, melengkapi dari teman-teman karena harusnya teman-teman kalau membuat paparan dan berdiskusi untuk smart group discussion itu adalah kan penyelesaian masalah. Tentu oncei dulu masalahnya bagaimana, permasalahannya bagaimana. Apa masalahnya? Oke ya, saya akan mencoba menambahi. Masalah itu apa sih rekan-rekan? Coba ada yang mungkin tahu masalah, yuk. Oh ini nggak bisa. Ini saya itu nggak bisa ini, nggak bisa. Oke, sebelum ke sini. Oke, masalah itu apa teman-teman? Mungkin ada yang tahu masalah sebelum saya ini. Saya off kamera ya, saya biar bisa ini. Oke, apakah ada yang bisa apa sih masalah itu? Masalah Situasi yang menyimpang, Pak. situasi yang menyimpang, katanya Mbak Ulvia. Ada lagi mungkin yang bisa memberikan pendapatnya. Suatu persoalan atau kendala yang perlu diselesaikan, Pak. Ya, suatu persoalan atau kendala yang perlu diselesaikan. Oke, ada lagi mungkin Kesalahan, Bapak. kesalahan Mbak Ulfa, ya bilang Mbak Puspita. Apalagi kira-kira? Banyaklah masalah. Kekacauan. Suatu kondisi yang tidak sesuai harapan. Ya, apa namanya ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Oke, jadi itu penyimpangan, tidak ada seimbang antara yang terjadi saat ini dengan yang sesungguhnya. Dalam artian bahwa ketidakseimbangan itu suatu perubahan di mana harapannya itu begini loh, tapi faktanya begini. Jadi eh, ketidakseimbangan antara harapan dengan kenyataan. Itu namanya masalah. Tentu kalau di dalam skripsi atau teman-teman mengambil suatu sempro ya, itu kan apa sih masalahnya di bab satu kan ya? Nah, itu kan apa masalahnya? Tunjanglah dengan data-data, kan begitu ya. Data-data, kira-kira data studi awalnya bagaimana nih? Oh, ternyata di tempat yang aku mau melakukan penelitian, itu ada masalah seperti ini. Tentu masalah yang jenengan ambil itu adalah keharapannya itu terjadi sesungguhnya sesuai dengan norma, ternyata situasinya berbeda. Kenyataannya nggak sesuai dengan harapan, gitu. Jadi ada terjadi deviasi dalam istilahnya itu penyimpangan, ketidakseimbangan antara yang seharusnya terjadi dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Bagaimana cara memecahkan masalah atau problem solving itu? Ya, ini suatu proses untuk mengikuti sekuan logika. Jadi logikanya tadi kan ada masalah tuh. Identifikasi dulu masalahnya apa. Setelah teman-teman melakukan identifikasi masalahnya, apa sih penyebab dari masalah itu? Contoh, ya kemarin saya sempat menguji Sempro. Hubungan antara beban kerja perawat dengan handle komplain. Nah, tentu ini kan identifikasi masalahnya apa. Saya tanya nggak tahu bahwa oh ternyata itu beban kerja perawat itu bisa berpengaruh terhadap penyelesaian masalah. Kak Cuning loh. Tapi kalau beban perawatnya itu berhubungan dengan jumlah komplain atau kejadian komplain tentu kalau beban perawatnya tinggi, dia ingin membuktikan apakah dia akan menimbulkan satu komplain yang sangat tinggi pula atau justru ke beban kerja yang rendah akan menimbulkan kesalahan yang tinggi karena saking leha-lehanya, saking bahagianya nggak ada pasien, nggak ada komplain. Nah itu dibuktikan. Nah itu identifikasi masalah. Kemudian penyebabnya apa dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, identifikasi masalah itu ada di bab satu kalau Sempro. Kalau identifikasi penyebab masalah, dia mengidentifikasi. Dia rumusannya apa sih masalahnya, terus tujuannya. Akhirnya dia mengambil satu keputusan untuk
menguji H1 atau H0. Berarti itu kalau di dalam hal skripsi. Nah, area masalah menurut Giteri ini bagi seorang manajer itu banyak sekali teman-teman. Bisa karena dia masalah biaya, ini yang paling banyak. Cara mengambil keputusannya, apakah pelatihan kepegawaiannya itu kurang, keuangan, distribusi informasinya, kemudian marketing ya dalam hal ini pasarnya bagaimana, kompetitornya, apakah terjadi situasi moral yang sangat mengganggu atau dalam hal ini adalah attitude dari petugas, apakah harga atau harga dari penjualan jasa kita di kesehatan itu terlalu tinggi dan tidak kompetitif dengan yang lainnya, itu semuanya menjadi area masalah bagi seorang manajer. Sampai dengan bagaimana melakukan supervisi, bagaimana rekrutmen, sampai terakhir kendali mutunya itu bagaimana. Itu menjadi masalah menurut GR Terry. Nah, masalah dalam manajemen tentunya kalau ada masalah ada input dulu. Input, ada proses, prosesnya bagaimana, output dan output income. Gitu ya. Ini untuk prosesnya. Nah, tentu di dalam masing-masing itu rekan-rekan yang sudah pernah kita singgung ya, bahwa itu kita sudah ada 5 atau 6 M. Man, money, material, method, mesin, dan market. Itu nanti teman-teman pada waktu praktek manajemen keperawatan ya di rumah sakit nanti akan eh, berkutat dengan ini, mencari masalah, mengidentifikasi masalah. Kira-kira ya manusianya di ruang A, misalnya anggap aja ruang bedah. Di ruang bedah itu komposisinya perawat tenaga perawatnya itu ada berapa? Cara penghitungannya bagaimana? Apakah dia sudah sesuai dengan eh, rumusnya atau cara penghitungan standarnya apa belum? Kemudian bagaimana cara penghitungannya apabila itu dia menggunakan cara penghitungan dari Gilis. Ya, berdasarkan tingkat ketergantungan pasien. Ya, mau tanya nih. Ya, sama Mas Arif tadi, Mas Dewa Arif. Ketergantungan pasien itu ada berapa sih? Mas Dewa Arif, boleh dong dibuka? Loh, gak ono misal. Wis metu. Iya, Mbak Farah, nggak ada ya? Nggak ada ya Mbak Farah ya? Iya, Bapak nggak ada. Nah, ya itu. Gimana ya kayak gitu itu kan kon yo apa gelo gitu loh. Padahal kita itu kan yo hmm, bisa ngomong saya itu sampean kayak gini nih. Ya, tadi itu ada, tadi tak sebut juga nggak ngomong. Sekarang juga nggak ini. Saya itu menghargai Gomez Mesiku ya tadi itu ya. Tak tunggu aja ya Gomez ya. Misaku, halo, Mas Misaku. Iya, Pak. Ya, makasih ya sudah tadi berpresentasi ya. Itu saya hargai banget. Ya, kira-kira Mas ada berapa sih untuk kita mencari tingkat ketergantungan pasien Gilis berdasarkan rumusnya Gilis? Halo? Gilis. Ilis. Mm-mm. Sudah diajarin belum sama yang lainnya rumusnya Gilis? Rumusnya Gilis. Tak cari no. Itu M1.
Tahu ya? Oke. Saya coba ini saya nggak pakai ini deh biar saya ini hadir di sini. Nah, oke. Saya tuh coba cabut sama ini mouse. Oke. Ini saya coba share screen ke teman-teman ya. Nah, oke. Ketenagaan ya teman-teman itu menurut ini saya langsung aja ini kejenuhan tidak ada penjadwalan macam. Nah, ini klasifikasi. Ya, ini. Nih, Douglas juga melakukan perawatan minimal, intermediate dan maksimal. Ya, kalau Douglas. Nah, Dabkes RI minimal, sedang, agak berat, maksimal. Nah, kemudian ini perawatan intermediate itu ini kriterianya. Ya, oke. Nah, ini perhitungan untuk tenaga. Menurut Menkes ya, tahun 79 kelas berdasarkan kelas. Nah, ini teman-teman. Gilis itu dia berdasarkan jam. Ya, hari liburnya berapa? Terus di sensusnya berapa? Itu kalau Gilis 1982. Ya, untuk tenaganya yang dari Depkes. Nah, untuk ini nanti teman-teman di ruangan akan ini menghitung gitu. Mau pakai Gilis, berarti dihitung jamnya. Ya, tenaganya itu dihitung seperti itu. Ya, kemudian kalau melok Depkes minimal, sedang, agak berat, maksimal dihitung juga dia. Ya, sehingga beban beban kerja perawat itu dapat diketahui gitu. Seperti itu. Ya itu sekilas saja ya apa namanya menjelaskan. Tuh, oke. Kembali ke masalah. Ini. Nah, ini yang kembali ke maaf ke Mane itu adalah pentarifan kita ya. Dodolane piro sih kita itu mau jual berapa yang tadi banyak masalah itu mau di market lah kompetitor lah yang ini teman-teman yang ini ya ini dari keuangannya pasarnya dan harganya ini yaitu berupa money material itu adalah terkait dengan fasilitasnya. Nanti teman-teman melakukan mengumpulkan masalah-masalah kalau S1 itu. Nanti di prakteknya manajemen. Terus metode apa yang dipakai? Apakah sudah MKAP ya, MAKP ya, manajemen asuhan keperawatan profesional ya, atau belum? Kemudian sampai dengan pentarifan dan alat-alat yang dipakai. Tuh. Nanti ini teman-teman satu persatu dijelaskan dalam laporan desiminasi awal nanti. Itu ya, karena desiminasi awal itu menggambarkan apa sih yang ada di masalah di ruangan yang jenengan tempati nanti. Oke. Kemudian masalah itu pelaksanaan dari masing-masing planningnya ada masalah, organizingnya ada masalah yang POATS-nya ya atau PDCA-nya itu ada seperti yang pernah kita belajar kemarin ya terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Kemudian terdeteksi apa ada ya hasil produknya itu bagaimana cakupannya ya outputnya bagaimana apakah program tercapai atau tidak ya. Kemudian tentu menimbulkan satu mutu ya indikator-indikator dari layanan tersebut berdampak impacts-nya kemana ya terhadap capaian dari penyelesaian masalah tadi gitu ya. Nah, yang tadi saya sampaikan input output contoh nih yang untuk vaksin ada vaksin terus ada juru imunisasinya SOP-nya bagaimana pelaksanaannya apakah sesuai dengan SOP apa enggak bagaimana disiplin petugasnya dalam memenuhi standar mutunya bagaimana? Nah, apakah efeknya terhadap antibodi tubuh itu bagaimana? Itu terus akan berdampak pada bagaimana apakah ada kematian, angka kematian PD-nya turun apa enggak. Contohnya seperti ini. Dalam prosesnya ada 8 langkah. Tadi disebutkan oleh teman-teman tadi ada beberapa langkah ya. Ini saya coba proses pemecahan masalah yang 8 langkah. Sama intinya teman-teman. Yang pertama diidentifikasi. Mana sih yang masalah yang diprioritaskan, dianalisis, kemudian prioritas penyebabnya apa,
cari alternatif dalam memecahkan masalahnya, solusi yang terbaik apa, dilaksanakan solusinya dan dievaluasi. Ya, ada 8 langkah. Ya, sama, nggak jauh beda. Seperti itu. Oke, itu mungkin tambahan masalah ya, tentang masalah yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, teman-teman? Saya berharap ada pertanyaan. Sudah paham masalah apa itu definisi masalah dan bagaimana eh, cara mengatasi masalah. Tinggal penyelesaiannya bagaimana. Itu ya, udah konsepnya udah ada. Tadi rencananya jenengan sendiri yang diskusikan. Apa itu masalah? Oke, ada pertanyaan sebelum masuk ke manajemen penyelesaian masalah? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Mbak Rizka, boleh dibuka suaranya? Mbak Rizka, Mbak Ratih. Iya, Bapak. Oke, Mbak Ratih. Mbak Ratih, coba deh. Tadi yang saya sampaikan bisa disimpulkan enggak kira-kira? Boleh dong disampaikan feedbacknya. Monggo terserah tentang masalah tadi. Masalah dan pemecahan masalah. Mbak Ratih, Mohon maaf, Bapak tidak bisa menyimpulkan. loh kenapa? Kurang paham. Hmm, kurang paham ya. Coba Mbak Farah, saya ambil ini bisa disampaikan mungkin beberapa ini yang saya sampaikan. Kalau Mbak Farah bisa berarti bukan saya yang menjelaskannya kurang bisa. Kalau enggak ya tak ulangi lagi. Baik, kalau dari saya, Bapak, kesimpulannya itu kalau proses pemecahan masalah dari Bapak tadi ada 8 langkah. Yang Ya, pertama itu ada identifikasi masalah, yang kedua penerapan prioritas masalah, yang ketiga ada analisis penyebab masalah, keempatnya penerapan prioritas penyebab masalah, kelimanya pencarian alternatif pemecahan masalah, ya. kemudian pilih sosial terbaik, ketujuhnya pelaksanaan solusi, dan keenamnya ada evaluasi hasil dari solusi. Ya. Kalau pelaksanaan fungsi manajemen untuk masalah sendiri itu ada PORTS dan juga PDCA. Hmm. Terus untuk pemecahan masalah sendiri itu yang pertama ada identifikasi masalah, identifikasi penyebab masalah, dan juga pengambilan keputusan. Alhamdulillah saya ini lega. Tak pikir itu saya ngoceh aja, nggak ini. Ternyata masih ada di antara teman-teman itu yang bisa paling nggak menyampaikan gitu. Ya, Mbak Tasya, ada yang disampaikan mungkin bisa menambah atau apa yang saya sampaikan yang ditangkap gitu, yang terakhir tadi. Saya tambah terkait pengertian masalah Kak, terus terkait materi pemicu masalah dan juga langkah-langkahnya tadi ada tiga Kak.
Itu identifikasi masalah, identifikasi penyebab masalah, sama pengambilan keputusan. Untuk area masalahnya tadi kan ada banyak, Pak. Itu saya Hmm, sebutkan beberapa aja ya, Pak. ya Ya, boleh. eh, biaya, pembuatan Hmm, keputusan, pelatihan kepegawaian, keuangan, distribusi informasi, catatan inventaris, pasar, moral, sama lokasi pabrik, Pak. Terus yang masalah dalam manajemen tadi bisa disebutkan dalam empat atau lima, itu input, proses, output, outcome, sama impact, Pak. Terus ya, ada kesalahan dalam input tadi ada 5M atau 6M, yaitu man, money, material, methods, machine, and market. yes. Itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Tasya, Mbak Farah. Ya, yang lainnya yang mungkin on kamera itu pasti bisa menjawab lah, itu ya. Baik, terima kasih reviewnya ya. Begitu ya Mbak Rate ya. Baik, Bapak. Terima kasih Mbak Rate. Ndak, saya bukan membandingkan, ndak. Saya kepingin, harapan saya itu saya menyampaikan itu teman-teman, oh ternyata ada yang memperhatikan, kemudian masuk gitu. Ya, Alhamdulillah. Takutnya nanti Mbak Farah ya ora iso, Mbak Tasya, Mbak Ulfia, Mbak Stefani, Mbak Putri, Arjun, Eka, Gita, Rike, ya Renaldis, nggak ada semua. Waduh, coro saya, nggak masuk saya. Ya, nggak boleh. Saya harus menyampaikan ilmunya itu bisa masuk ke teman-teman supaya berkah, itu ya. Baik, saya coba menambahkan satu lagi aja. Masih ada waktu ya. Oke. Masih ada ya Mbak Farah ya? Masih ya? Dikit aja. Ya, manajemen penyelesaian masalah teman-teman. Bahwa kita dalam menyelesaikan masalah, tadi kan ada masalah tuh, dada. Ya, tadi kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah? Apa sih? Biasanya kalau masalah itu kan hubungannya dengan konflik ya. Jadi kita ngomong konflik, pasti bertentangan ini, saling bertentangan kalau konflik. Ya, beberapa istilah memang berbeda. Namun konflik itu adalah kondisi di mana timbulnya atau ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Itu konflik. Ya, tadi masalah tadi, harapan dan kenyataan. Tapi kalau masalah itu kan kadang-kadang itu bukan kekuatan. Tapi kalau sudah konflik, biasanya tidak hanya timbul pada satu konsep atau kan satu teori saja. Sudah masalah uang orang ke orang kalau bertentangan dengan konflik. Seperti pada gambar itu. Sebenarnya saya ingin menyampaikan video, namun enggak bisa karena mungkin karena hak cipta ya, jadi nggak bisa. Jadi saya tampilkan gambar seperti itu. Ya, itu adalah kan bertentangan tuh. Ya, jangan lupa ya teman-teman nanti kalau teman-teman praktek itu konflik itu pasti ada. Entah itu ada yang temennya itu nggak masuk, terus tiba-tiba membatalkan, minta ganti lah, yang satunya kerja, satunya tidak, itu konflik yang bertentangan. Ya, tentu kekuatan-kekuatan itu sumbernya dari hawa nafsunya manusia. Gitu. Nafsunya saya tidur aja, biarin teman saya ngerjain, atau nafsunya pengen berbagi, itu nafsu seperti itu bagus. Itu saling melengkapi, yang mana yang enggak seperti itu. Itu yang terjadi pada konflik. Kemudian ini ada Deutz ya tahun 1969 sama sebenarnya. Jadi suatu proses mengekspresikan ketidakpuasan, marah dia, melampiaskan ketidaksetujuannya dan harapan yang tidak dia realisasikan antara dua orang atau lebih karena mereka punya perbedaan, baik itu status, tujuan, nilai, persepsi yang berbeda-beda. Nah, itu yang disebut dengan satu konflik ya atau suatu persisian. Nah, konflik itu ternyata adalah suatu kondisi sosial, teman-teman. Ya, kebanyakan ini sosial. Ada yang konflik pada diri sendiri. Nah, itu biasanya masuknya ke jiwa masing-masing. Tapi yang dimaksud konflik di sini adalah dua orang yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Tuh, di mana terjadi perbedaan pandangan, nilai, budaya, cara pikir dan cara pandang terhadap suatu permasalahan antara kubu ya dua atau lebih itu konflik ya suatu kondisi sosial tentang apa tentang satu objek itu bukan pada individunya tapi suatu objek yang dia yakini nilai dan moral atau eh, suatu keyakinan dia yang diwujudkan dalam sikap yang tindakan yang saling bermusuhan. Nah, itu satu kondisi sosial. Kalau
konfliknya itu sama setan, Pak. Ya bukan, karena dia bukan sosial ya. Atau pada dirinya sendiri konfliknya. Enggak, bukan. Adalah suatu kondisi sosial yang dia harus mempunyai tiga kriteria ini. Yang punya pandangan yang berbeda tentang suatu objek yang dia pertentangkan dan dalam tindakan yang saling bermusuhan. Nah, subjeknya apa? Biasanya kalau dalam pelayanan kesehatan itu adalah dokter dengan pasien atau dengan perawat atau petugas lain atau lembaga pelayanan kesehatan. Itu konflik. Ada konflik pasien dengan dokter. Berarti hasilnya yang konsultasinya nggak puas pasiennya. Atau sikap dan perilaku dokter yang tidak puas. Itu konflik antara pasien dengan dokter. Contoh lagi pasien dengan perawat. Contoh, pelayanan perawatnya lambat. Minta ganti infus nunggu setengah jam. Konflik toh? Ya. Harapannya adalah kehendaknya pasien cepat, tapi dia pelakuannya tidak cepat. Atau konflik pasien dengan lembaga kesehatan. Ya, contoh, lah saya nggak dikasih tempat untuk istirahat, pasien ICU umpamanya, tempat untuk berlindung. Dan itu tidak maksimal sarana dan prasarana. Ini subjeknya seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukan manajemennya? Ya, tentu berorientasi pada proses. Ya, bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dengan interpretasi yang eh, dia ciptakan sendiri. Oh, saya maunya seperti ini, tulang tunggunya bagus. Saya perawatnya cepat, seperti itu. Kemudian penyebab dari konflik itu tentu adanya perubahan, terus ada perbedaan persepsi, ada kemajuan teknologi, membandingkan persaingan budaya, nilai, dan mungkin sampai ke pribadi individu. Dia bandingkan rumah sakit A dengan rumah sakit B itu seringnya terjadi konflik. Nah, biasanya penyebab terjadinya konflik itu bisa interdependensi peran. Peran saya sebagai perawat dan peran saya sebagai pasien. Peran saya sebagai pasien, peran saya sebagai dokter. Itu interdependensi peran. Terus batasan pekerjaannya nggak jelas. Contoh, eh, area abu-abu antara perawat dengan dokter. Tuh, sering terjadi itu konflik. Bahkan kita dibilang malpraktek untuk perawat-perawat yang di daerah itu. Contoh, yang saat ini isu utamanya adalah dokter spesialis OBGYN tidak terima kalau dokter umum melakukan seks seperti itu. Bentar ya, saya ada telepon penting yang harus saya
Tunggu ya teman-teman, saya masih ada penting.
Maaf rekan-rekan, saya agak telepon agak lama ditelepon sama pimpinan. Nggih. Sampai mana tadi? Lupa. Bisa dibantu? Sampai contoh apa? Contoh. Contoh. Oh, oke. Ya. Tak lanjutkan sedikit sebentar ya. Gak apa ya? Nah, oke. Nah, konflik. Yang tadi sampai konflik ya. Nah, sampai perbedaan ya, sumber daya, perubahan, masalah. Jadi interdependensi ya, peran gitu ya. Ada pekerjaannya nggak jelas. Contohnya tadi misalnya eh, perawat ya, batasan pekerjaan perawat itu dengan dokter atau dokter yang di pelosok antara yang hot isunya sekarang adalah dokter spesialis, maaf, dokter umum yang bisa mengerjakan seksio sesaria di daerah. Nah, seperti itu yang terkait dengan batasan pekerjaan yang tidak jelas. Konflik itu proses yang dinamis, teman-teman. Ya, bukan statis, dia dinamis. Ingat ya, bukan kok diem aja. Konflik itu memiliki awalan. Tentu awalnya adalah suatu masalah. Ya, digambarkan ini adalah ada seorang yang memiliki masalah, kemudian dia mencapai puncaknya dan dia pasti akan berakhir. Entah itu dengan endingnya happy ending atau dia malah sad endingnya sedih, itu ya. Nah, prosesnya ada beberapa ini ya. Mungkin prosesnya itu dia diawali dengan episode yang konflik dulu, yang agresif. Dia tidak bisa menerima gitu ya. Kemudian berlanjut ke kedua belah pihak ya, saling bertentangan sampai dia mempersepsikan perasaannya sendiri ya. Kemudian dia melakukan manifestasi yang terkait dengan konflik tersebut. Sampai dengan bagaimana sih solusinya untuk mencapai masalah konflik tersebut ya untuk mencari persetujuan untuk mengakhiri konflik dan akhirnya konflik itu pasti kan terselesaikan seperti itu ya teman-teman ya singkat mungkin teman-teman ya saya nggak review lagi ya karena waktunya sudah habis seperti itu ya betul ya Mbak Farah ya Iya, Bapak. ya baik ada yang ditanyakan teman-teman mungkin saya kasih kesempatan lagi teman-teman silakan sudah cukup Sudah cukup, Bapak. baik. Kalau sudah cukup, kita bisa buka kamera dulu. Kita coba ini, biar saya foto. Ya, oke ya. Kita foto dulu ya. Set pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke. Cuma satu set ya. Ternyata dua ya. Oke. Kemudian ya cuma satu ternyata. Baik. Mungkin sudah itu yang kita tak simpan dulu. Nanti buat bukti. Ya, mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada sore hari ini. Saya mohon maaf ya ke teman-teman yang mungkin saya sebut namanya tidak berkenan, saya minta maaf gitu ya. Semata-mata teman-teman supaya belajar ya, supaya dapat ilmu yang berkah dan barokah. Ya, semoga pertemuan pada siang hari ini membawa teman-teman menambah ilmu pengetahuan dan bisa ditransfer kayak bekal nanti teman-teman kalau sudah jadi perawat yang baik dan semoga menjadi pimpinan yang baik di kemudian hari untuk meneruskan generasi Nightingale. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Jangan lupa absensi ya. Absensi dibuka sampai dengan 4.30 ya. Untuk absensi sebagai bukti kalau rekan-rekan sudah ada di Zoom ini dan melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Kita akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.